Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok Ekologi. Di episode kali ini, kami akan membahas Republik Nauru, sebuah negara kecil di kawasan Pasifik yang pernah sangat kaya. Namun kemudian mereka mengalami kemunduran ekonomi yang sangat parah. Dan kita hari ini akan mengaitkan kasus Nauru dengan pemikiran beberapa filsuf politik, yaitu Thomas Hobbes, Plato, Aristoteles, dan Jean-Jacques Rousseau. Topik ini menarik karena Nauru bisa menjadi contoh bahwa negara yang kaya sumber daya alam belum tentu berhasil mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahkan kalau salah kelola, kekayaan alam justru bisa menjadi sumber masalah. Betul sekali. Nah, jadi podcast ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengenai ringkasan kasus Republik Nauru itu sendiri. Yang kedua, bagaimana Hobbes memandang manusia atau warga Nauru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, mengapa kebangkrutan Nauru tidak mencapai tujuan negara menurut Plato, Aristoteles, Hobbes, dan Rousseau. Terakhir, menurut kami, untuk Republik mini seperti Nauru, seharusnya tujuan berdiri negaranya itu untuk apa ya? Gitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan kita, Pak Wafi, silakan Pak. Oke, makasih. Aku mulai dari ringkasan kasusnya ya. Jadi, Nauru adalah negara pulau kecil di Samudra Pasifik. Negara ini sangat kecil, tetapi pernah menjadi salah satu negara yang sangat kaya karena memiliki cadangan fosfat, dan fosfat ini digunakan sebagai bahan pupuk, jadi nilainya tinggi dalam perdagangan internasional. Yang menariknya, fosfat di Nauru terbentuk dari endapan alami yang sangat lama. Karena cadangan fosfat melimpah dan mudah ditambang, Nauru mendapat pemasukan besar dari ekspor fosfat. Nah, setelah merdeka, Nauru mengelola kekayaan fosfatnya sendiri. Pada masa jayanya, negara ini tuh terkenal sebagai salah satu negara terkaya per kapita. Nah, cuman masalahnya ekonomi Nauru ini terlalu tergantung pada satu sumber daya saja, yaitu fosfat. Nah, jadi ketika fosfat ini mulai habis dan penambangannya merusak lingkungan, negara ini jadi tidak punya fondasi ekonomi lain yang kuat. Selain kerusakan lingkungannya juga parah, penambangan fosfat mengubah bagian pulau menjadi lahan rusak dan sulit dimanfaatkan kembali. Jadi bukan hanya uangnya habis, tetapi tanahnya juga banyak yang rusak. Ini membuat Nauru menghadapi masalah ganda, yaitu krisis ekonomi dan juga krisis lingkungan. Selain itu, uang hasil fosfat tidak dikelola dengan bijak. Ada investasi yang buruk, gaya hidup yang konsumtif, ketergantungan pada impor, serta diversifikasi ekonomi. Akhirnya ketika fosfat tidak lagi menghasilkan banyak uang, Nauru mengalami kesulitan yang besar. Nah, dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa Nauru mengalami masalah yang sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Jadi, kekayaan alam yang besar tidak otomatis membuat negara sejahtera kalau tidak dikelola secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan. Nah, jadi singkatnya, Nauru ini adalah contoh negara yang pernah sangat kaya raya akan sumber daya alam, namun kemudian jatuh karena ketergantungan pada satu komoditas saja. Sehingga salah kelola, kerusakan lingkungan, dan kurangnya perencanaan jangka panjang yang menyebabkan negara ini menjadi bangkrut. Selanjutnya mungkin bagian kedua mengenai pandangan Hobbes tentang manusia dan masyarakat Nauru akan dijelaskan oleh rekan kita selanjutnya. Silakan Kakak Fioren. Sekarang kita masuk ke Hobbes. Thomas Hobbes punya pandangan bahwa manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mempertahankan diri, mengejar kepentingannya sendiri, dan bisa bersaing satu sama lain kalau tidak ada aturan yang kuat. Dalam pemikiran Hobbes, kalau manusia hidup tanpa negara, tanpa kekuasaan dan yang tegas, maka akan muncul keadaan yang kacau. Hobbes menyebut kondisi alamiah manusia sebagai keadaan yang penuh persaingan, kekuatan, dan konflik. Kalau kita kaitkan dengan warga Nauru, Hobbes mungkin akan melihat bahwa masyarakat Nauru seperti masyarakat lain, yaitu membutuhkan karena negara yang kuat untuk mengatur kepentingan bersama. Saat Nauru kaya karena fosfat, semua orang menikmati hasilnya. Tetapi kalau tidak ada pengelolaan yang disiplin, manusia bisa tergoda untuk menikmati kekayaan sekarang tanpa memikirkan masa depan. Ya, dari sudut pandang Hobbes, masalahnya bukan semata-mata karena warga Nauru jahat, tetapi karena manusia memang cenderung
mengejar keamanan dan keuntungan bagi dirinya. Kalau negara tidak membuat aturan yang kuat, kekayaan bersama bisa habis karena dipakai secara tidak bijak. Kalau Hobbes ini kan menekankan pentingnya kontrak sosial. Jadi artinya warga menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara agar negara bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup bersama. Nah, dalam kasus Nauru, negara itu seharusnya menjadi pengatur agar kekayaan fosfat tidak hanya dinikmati satu generasi saja, tapi juga diwariskan untuk generasi berikutnya. Kalau kita pakai kacamata Hobbes, kebangkrutan Nauru itu menunjukkan lemahnya fungsi negara sebagai pengendali. Negara juga gagal menjadi kekuatan yang mengatur nafsu konsumsi, investasi buruk, dan juga ketergantungan pada satu sumber daya. Dengan kata lain, Hobbes akan melihat warga Nauru sebagai manusia yang perlu diarahkan oleh hukum dan pemerintahan yang kuat. Tanpa itu, kepentingan jangka pendek bisa mengalahkan kepentingan bersama. Nah, menurutku ini relevan banget. Karena dalam kasus Nauru, kekayaan nasional seharusnya menjadi milik bersama. Tapi kalau tidak dijaga oleh lembaga negara yang kuat dan bijaksana, kekayaan itu bisa habis begitu saja. Oke, setelah tadi kita mendengarkan mengenai sejarah Nauru itu sendiri, serta pandangan Hobbes mengenai masyarakat Nauru, selanjutnya kita ingin membahas mengapa kebangkrutan Nauru tidak mencapai tujuan dari negara. Kita akan membahas menurut Plato dahulu ya, gitu. Seandainya kita adalah warga Nauru, mengapa kebangkrutan Republik Nauru tidak mencapai tujuan negara menurut Plato, Aristoteles, Hobbes, dan Rousseau? Yang pertama kita mungkin akan membahas dari segi Plato dahulu ya, gitu. Kita mulai dari Plato. Menurut Plato, negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang bijaksana. Pemimpin harus mengutamakan kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kesenangan sesaat. Nah, kalau kita menjadi warga negara, kita bisa mengatakan bahwa kebangkrutan Nauru menunjukkan negara belum mencapai tujuan menurut Plato. Karena negara gagal mengatur kekayaan fosfat secara bijaksana. Kekayaan alam yang besar seharusnya dikelola untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan masa depan rakyat. Dalam pandangan Plato, pemimpin negara harus seperti filsuf raja, yaitu pemimpin yang memakai akal budi dan kebijaksanaan. Kalau kekayaan dapat dipakai untuk konsumsi berlebihan dan investasi yang tidak matang, berarti negara tidak dipimpin dengan kebijaksanaan. Jadi, menurut Plato, Nauru gagal karena tidak mewujudkan keadilan dan kebijaksanaan dalam negara. Yang terjadi bukan harmoni, tetapi ketimpangan antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang sulit. Oke, tadi menurut Plato. Nah, sekarang menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik atau the good life. Negara bukan hanya dibentuk supaya manusia bisa hidup, tapi juga supaya manusia bisa hidup dengan baik. Kalau kita sebagai warga Nauru, kebangkrutan negara jelas membuat tujuan ini tidak tercapai. Mengapa? Karena kehidupan yang baik tidak hanya berarti pernah punya uang banyak. Kehidupan yang baik juga mencakup stabilitas, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang layak, dan juga kesempatan hidup bagi generasi berikutnya. Jadi dalam kasus Nauru, kekayaan fosfat memang buat negara itu pernah makmur. Tetapi setelah lingkungan rusak dan ekonomi yang melemah, masyarakat kehilangan dasar untuk hidup yang baik dalam jangka panjang. Dan ini bertentangan dengan tujuan negara menurut Aristoteles itu sendiri. Nah, Aristoteles juga menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk politik. Artinya, manusia hidup dalam komunitas untuk mencapai kebaikan bersama. Kalau negara hanya memanfaatkan sumber daya tanpa membangun komunitas yang berkelanjutan, maka negara gagal menjalankan fungsinya. Jadi menurut Aristoteles ini Nauru itu gagal bukan karena mereka tidak kaya ya, namun karena mereka tidak bisa mengelola sehingga memiliki keberlanjutan dari negaranya itu sendiri ya gitu.
Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan membahas menurut Hobbes, ya. Silakan. Tujuan negara adalah menciptakan keamanan, ketertiban, dan mencegah manusia jatuh ke dalam konflik atau kekacauan. Nah, sebagai warga negara Nauru, kita bisa melihat bahwa kebangkrutan membuat negara tidak mampu memberi rasa aman secara ekonomi. Ketika sumber pendapatan habis, negara menjadi bergantung pada bantuan atau kerjasama luar negeri. Ini membuat kedaulatan dan keamanan ekonomi menjadi lemah. Hobbes mungkin akan mengatakan bahwa negara harus punya kekuasaan yang cukup kuat untuk mengatur penggunaan sumber daya kalau negara membiarkan kekayaan habis tanpa rencana. Berarti negara gagal melindungi warganya dari bahaya dan dari masa depan. Jadi, menurut Hobbes, kebangkrutan Nauru tidak mencapai tujuan negara karena negara gagal menjaga keselamatan kolektif masyarakat. Bukan hanya keselamatan dari perang, tetapi juga keselamatan dari kehancuran ekonomi. Oke, selanjutnya mungkin setelah dari Hobbes kita masuk ke pandangan menurut Rousseau. Jadi Rousseau percaya bahwa negara harus dibentuk berdasarkan kehendak umum atau general will. Artinya negara ini harus menjalankan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir pihak saja. Kalau kita menjadi warga Nauru, kita bisa bertanya, apakah kekayaan fosfat benar-benar dikelola berdasarkan kehendak umum? Apakah keputusan negara benar-benar memikirkan rakyat sekarang dan generasi masa depan? Kalau hasil sumber daya alam hanya dinikmati dalam jangka pendek, sementara generasi berikutnya menerima lingkungan rusak dan ekonomi yang lemah, maka itu tidak sesuai dengan Rousseau. Karena kehendak umum harus mengarah pada kebaikan bersama, bukan hanya kesenangan sesaat. Nah, menurut Rousseau, negara yang baik harus menjaga kebebasan dan kesetaraan warga. Tapi kalau negara bangkrut, warga jadi kurang bebas secara ekonomi. Nah, mereka bergantung pada bantuan luar, lapangan kerja terbatas, dan pilihan hidupnya juga semakin sempit. Baiklah. Jadi menurut Rousseau ini, Nauru itu gagal mencapai tujuan negara karena keputusan politik dan ekonomi yang tidak mencerminkan kehendak umum dan berkelanjutan bagi masyarakatnya ya, kalau gitu berarti ya. Oke, baiklah. Selanjutnya mungkin kita akan sedikit membahas pendapat dari kelompok kita sendiri, yaitu kelompok ekologi. Menurut kelompok kita itu bagaimana ya tujuan berdirinya negara mini seperti Nauru ini yang seharusnya tuh bagaimana gitu. Kita bahas dari Kak Fioren lagi. Silakan Kakak. Teknologi untuk republik mini seperti Nauru, tujuan berdirinya negara seharusnya bukan hanya untuk menjadi kaya, tetapi untuk melindungi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Nah, kalau dari aku setuju. Negara kecil seperti Nauru punya wilayah penduduk dan sumber daya yang terbatas. Karena itu tujuan negara harus berfokus pada berkelanjutan. Artinya kebijakan negara harus memikirkan bukan hanya hari ini, tetapi juga masa depan. Menurutku, tujuan utama Nauru seharusnya adalah menjamin kesejahteraan dasar warga, pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kekayaan fosfat dulu seharusnya dipakai untuk membangun fondasi ini. Tujuan kedua adalah menjaga lingkungan. Ini penting banget karena Nauru adalah negara pulau kecil. Kalau tanahnya rusak, pilihan ekonominya makin sedikit, negara kecil tidak punya banyak ruang untuk salah kelola lingkungan. Nah, sementara itu tujuan ketiganya adalah diversifikasi ekonomi. Jadi jangan bergantung hanya pada fosfat saja. Nauru kan sebenarnya bisa mengembangkan sektor lain seperti perikanan, jasa, pendidikan, teknologi kecil-kecilan mungkin, atau kerjasama regional yang lebih menguntungkan rakyatnya. Tujuan selanjutnya dan yang terakhir dan namun paling penting adalah menjaga kedaulatan. Karena kalau suatu negara terlalu bergantung kepada bantuan luar, maka keputusan politiknya bisa mempengaruhi pihak luar. Negara kecil tetap juga harus mampu menentukan arah sendiri. Dan menurutku juga, negara seperti Nauru ini sebenarnya harusnya punya dana cadangan masa depan atau tabungan nasional yang
dapat dikelola secara transparan. Jadi ketika sumber daya alamnya sudah mulai habis, negara masih punya cadangan untuk rakyatnya. Dan yang tidak kalah penting, negara harus melibatkan masyarakat dalam keputusan besar. Jangan sampai sumber daya alam yang merupakan milik bersama hanya diputuskan oleh elit politik. Dalam semangat Rousseau, rakyat harus menjadi bagian dari kehendak umum. Oke, berarti kalau disimpulkan lagi dari filsuf Rousseau ini, tujuan berdirinya negara mini ini seperti Nauru seharusnya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan ya, menjaga lingkungan, melindungi kedaulatan, membangun ekonomi yang tidak bergantung pada sumber daya saja, serta memastikan rakyatnya ikut menikmati hasil pembangunan. Menarik sekali pembahasan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin kita bisa bisa menyimpulkan pembahasan kita ini kali ya, Kak Fioren. Menurut Kak Fioren bagaimana? Bahasan ini kita bisa melihat bahwa kasus Nauru bukan hanya cerita tentang negara kecil yang bangkrut. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana negara harus mengelola kekayaan alam dengan bijaksana. Nah, menurut Plato, Nauru karena tidak menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan dalam pengelolaan negara. Menurut Aristoteles, Nauru gagal karena kekayaan tidak berhasil diwujudkan menjadi kehidupan baik yang berkelanjutan bagi masyarakat. Lalu menurut Hobbes, Nauru gagal karena negara tidak cukup kuat melindungi rakyat dari kehancuran ekonomi dan ketidaksamaan masa depan. Sementara itu, menurut Rousseau, Nauru gagal karena pengelolaan kekayaan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak umum dan kepentingan generasi mendatang. Sebagai warga Nauru, kita mungkin akan merasa bahwa negara seharusnya tidak hanya memikirkan kekayaan sesaat. Negara juga harus memikirkan keberlanjutan hidup rakyatnya. Jadi kasus Nauru ini juga mengajarkan kita bahwa sumber daya alam bisa menjadi suatu berkah, tetapi juga bisa menjadi kutukan kalau tidak dikelola dengan bijaksana. Oke, nah jadi pelajaran paling penting dari Nauru adalah negara yang berhasil bukan negara yang pernah kaya, tetapi negara yang mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya secara adil dan berkelanjutan. Oke deh, kalau begitu sekian podcast dari Kelompok Ekologi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita dalam memahami hubungan antara sejarah, masyarakat, negara, dan pemikiran para filsuf politik. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.